Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucindarwati, NPM 21755020. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Rusmianto, yaitu mengenai perkembangan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Standar akuntansi keuangan di Indonesia itu mulai dipedomankan pada tahun 1974 yang bernama PAI atau disebut juga Prinsip Akuntansi Indonesia. Lalu berlanjut pada tahun 1994 itu mulai mengadopsi IAS PSAK. Lalu pada tahun 2008 IFRS atau International Financial Reporting Standard itu mulai dikomitmenkan sebagai standar keuangan global, standar akuntansi keuangan global. Lalu pada tahun 2010 itu konvergensi IFRS lalu mulai diefektifkan pada tahun 2012. Standar akuntansi selanjutnya, standar akuntansi yang dikeluarkan melalui DSAI atau Dewan Standar Akuntansi Indonesia. Yang pertama adalah PSAK IFRS atau disebut juga International Financial Reporting Standard, dijadikan pedoman bagi perusahaan-perusahaan besar terutama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua itu SAKEP, ini mulai efektif pada 1 Januari 2025. Untuk saat ini masih menggunakan standar akuntansi etap. Standar akuntansi ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar tapi tidak terdaftar di Bursa Efek atau perusahaan yang tidak mau menggunakan SAK EMKM. Nah, untuk yang ketiga itu SAK standar akuntansi EMKM yang di standar ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan menengah yang memiliki pendapatan kurang dari 50 miliar. Nah, yang keempat itu standar akuntansi syariah. Standar akuntansi syariah ini adalah standar akuntansi yang di dalamnya itu menggunakan transaksi syariah berpedoman pada PSAK syariah. Nah, untuk yang kelima itu SAP atau standar akuntansi pemerintah yang digunakan pemerintah pusat atau daerah dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual pelaporan keuangan. Ini disahkan pada 11 Desember 2019, efektif pada tahun 2020. Tujuan dari kerangka konseptual yaitu membantu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dalam mengembangkan standar akuntansi keuangan, membantu menyusun laporan keuangan yang konsisten. Dalam kerangka konseptual itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum menjadi dasar dari kerangka konseptual. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Yang kedua, karakteristik informasi keuangan yang berguna. Dalam hal ini karakteristik dibagi menjadi terdapat dua karakteristik, yaitu karakteristik fundamental atau dasar, yaitu berisi tentang relevansi atau nilai yang relevan, yaitu nilai yang prediktif, nilai konfirmasi, dan materialisasi. Nah, yang kedua adalah representasi tepat, lengkap, netral, bebas, dan bebas dari kesalahan. Yang kedua yaitu karakteristik peningkat, ada keterbandingan, keterverifikasian,
ketepatwaktuan, dan kepahaman. Yang ketiga, laporan keuangan dan laporan keuangan entitas pelapor. Yang keempat, unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan ini itu ada aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Yang kelima, pengakuan dan penghentian pengakuan. Dalam hal ini, suatu transaksi akan dicatat atau diakui apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, syaratnya adalah manfaat ekonomi akan masuk atau keluar ke perusahaan. Dan yang kedua adalah transaksi mempunyai biaya yang dapat diukur secara andal. Yang keenam adalah pengukuran. Dasar pengukurannya itu menggunakan biaya historis dan nilai kini. Yang ketujuh adalah penyajian dan pengungkapan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.